Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baik, yang pertama saya mau memohon maaf kalau tidak salah bulan yang lalu ya. Tadinya kan saya yang mau isi, terus akhirnya karena terkendala saya juga mungkin salah melihat jadwal, saya terlanjur pulang ke Jakarta. Akhirnya teman saya kalau tidak salah ya, Ustadz Badiuzaman ya yang kesini. Memang saya minta tolong gantikan saya waktu itu. Nah sekarang apa yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ya menurut saya ini hal yang Bapak Ibu pasti akan alami sehari-hari. Mohon maaf, Bapak Ibu ketika mulai bangun tidur tadi sampai sekarang, betul atau tidak bahwa setiap hari itu Bapak Ibu menghadapi kejadian-kejadian, ya? Ya, pertanyaan kedua, di dalam menghadapi kejadian itu, ya, ternyata orang bermacam-macam dalam bersikap, ya. Jadi di dalam hidup ini ternyata kita itu menjalani hidup dengan berbagai macam kejadian. Setuju ya, Bapak Ibu ya? Nah, sekarang tolong dijawab dengan jujur saja ya. Semua yang hadir di sini, termasuk saya, kalau misalnya saya tanya, Bapak Ibu itu punya masalah atau tidak ada masalah? Semua orang termasuk saya pasti punya masalah. Betul ya? Pertanyaan kedua. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ini jujur saja, menurut Bapak Ibu, untuk menyelesaikan masalah itu mudah atau sulit? Oke, saya ulang lagi. Semua yang hadir di sini termasuk saya pasti punya yang namanya masalah. Pertanyaan saya ini bisa dijawab sederhana saja, mudah atau sulit bisa jawab ya. Menurut Bapak Ibu secara umum menyelesaikan masalah itu mudah atau sulit secara umum? Kok sulit sekali jawabnya? Lo tinggal jawab mudah atau sulit? Sulit. Bagus. Kan gitu aja. Saya nggak bilang benar salah kok. Artinya tuh saya cuma ingin nanya dulu, suka tidak suka dari kita lahir sampai nanti kita meninggal, ternyata setiap orang tuh pasti menghadapi masalah. Betul Pak? Pertanyaannya, selama ini Bapak Ibu kalau dapat masalah itu biasanya merasa mudah menyelesaikan atau merasa sulit? Merasa mudah atau merasa sulit? Sulit. Gak apa-apa bilang sulit ya. Pertanyaan saya sekarang yang terakhir. Terus fungsinya Al-Quran itu apa? Fungsinya Al-Quran apa? Pedoman. Petunjuk. Untuk mempermudah atau mempersulit? Nah jadi menyelesaikan masalah mudah atau sulit? Loh kenapa tadi bilang sulit? Mengerti nggak ini Bapak Ibu semua? Artinya mungkin secara umum, saya bicara dulu umum ya, orang merasa kesulitan ketika menghadapi masalah, itu wajar. Tapi kalau Bapak Ibu sudah tahu cara menyelesaikan masalah, harusnya jadi mudah atau sulit? Nah sekarang pertanyaan saya terakhir, sebenarnya Bapak Ibu yakin nggak di dalam Al-Quran itu ada cara langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah? Terlepas Bapak Ibu tahu atau tidak. Saya ulang, menurut Bapak Ibu, setiap masalah yang kita hadapi, ada nggak caranya di dalam Al-Quran? Kalau ada, kenapa tadi bilang sulit? Nah, berarti yang jadi masalah itu masalahnya atau karena Bapak Ibu belum tahu caranya? Berarti salah siapa? Sudah kalau begitu. Kenapa Bapak Ibu nggak belajar di dalam Al-Quran langkah-langkah cara-cara untuk menyelesaikan masalah? Jadi selama ini Bapak Ibu ngaji tujuannya apa? Halo? Nggak menuju menyelesaikan masalah. Padahal di dalam Al-Quran itu salah satu fungsinya adalah setiap permasalahan pasti ada solusinya, pasti ada caranya. Berarti nanti ketika Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu tuh mengikuti Al-Quran atau mikir sendiri?
Kan mohon maaf ya, kan di dalam Al-Quran tuh semua ada caranya. Nanti saya jelaskan ya. Di dalam Al-Quran tuh ada cara. Baik, Bapak Ibu bisa maju biar yang datang belakangan bisa ini. Sedikit aja satu saf nggak apa-apa. Jangan mundur ke belakang ya, agak maju ke depan boleh ya. Baik. Soalnya ibu-ibunya senang lewat belakang. Nah. Baik, silakan. Oke, saya ulang dulu ya. Jadi ini yang mau saya sampaikan, kita akan belajar Al-Quran Pak, Bu. Tapi sekarang sudah saatnya kita belajar mempraktekkan. Ya, mempraktekkan apa? Ketika Bapak Ibu nanti punya masalah itu, langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar masalah itu mudah terselesaikan. Ya, jadi saya ulang dulu ya. Jadi sekarang kalau nanti Bapak Ibu punya masalah, harusnya nanti saat ikhtiar, Bapak Ibu tuh mengikuti Al-Quran atau mikir sendiri. Al-Quran ya. Selama ini Bapak Ibu ketika punya masalah, mikir sendiri atau mengikuti Al-Quran? Loh. Tuh kan ketawa sendiri kan? Loh, jadi Bapak Ibu selama ini kalau punya masalah mikir sendiri. Lalu terus Al-Qurannya buat apa? Loh. Nah, mulai mengerti ini arahnya ya. Jadi yang akan kita kupas, bagaimana ketika Allah menguji kita, lalu kita mengikuti petunjuk Al-Quran. Dan mohon maaf, kalau Bapak Ibu punya masalah, terus Bapak Ibu mengikuti petunjuk, kira-kira selesai atau tidak? Bapak Ibu misalnya punya masalah, terus Bapak Ibu mengikuti petunjuk Al-Quran, harusnya selesai atau tidak? Selesai dong. Tapi kalau Bapak Ibu mikir sendiri, kira-kira selesai atau belum tentu selesai? Nah, berarti nanti kalau punya masalah, masih mikir atau ikuti saja Al-Quran? Sudah begitu belum? Hah? Oh. Jadi iya. Bapak Ibu kalau punya masalah autodidak gitu ya? Nggak ngikuti petunjuk ya? Contoh. Saya nggak tahu buat teh manis. Oke, saya kasih contoh ya. Saya tidak tahu bagaimana membuat teh manis. Ibu-ibu tahu. Ya, ibu-ibu tahu misalnya. Buat saya, membuat teh manis jadi masalah nggak? Kenapa masalah? Saya tidak tahu. Buat ibu-ibu, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena sudah tahu. Pertanyaan saya, sebenarnya ujian itu masalah atau bukan? Halo? Bapak Ibu jawabnya rileks saja ya. Sebenarnya ujian hidup itu masalah atau bukan? Kalau sudah tahu caranya, bukan masalah. Berarti yang jadi masalah itu ujiannya atau karena kita tidak tahu caranya? Nah, sekarang saya tanya. Menurut Bapak, ada nggak cara menyelesaikan istri cerewet di dalam Al-Quran? Saya tanya, ada nggak cara menyelesaikan istri cerewet di dalam Al-Quran? Masalah Bapak Ibu belum tahu itu nanti dulu ya. Al-Quran itu sempurna nggak? Kalau sempurna berarti semuanya ada atau tidak? Berarti ada nggak cara menyelesaikan suami pelit? Gimana caranya? Oh, paham ini Bapak ini? Berarti sekarang, oh masih banyak ya yang hadir ya, silahkan. Berarti sekarang kita akan belajar langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah berdasarkan petunjuk Al-Quran. Jadi Bapak Ibu nanti setelah pulang dari sini silakan praktekkan apa yang harus kita lakukan ketika punya masalah. Padahal kalau mau direnungkan, ya, kalau mau direnungkan, masalah itu paling cuma 3. Masalah itu cuma 3. Ekonomi, keluarga, dan kesehatan. Paling cuma itu. Politik saya nggak bahas ya. Biarin aja politik. Saya cuma bahas masalah itu biasanya kalau orang berjamaah cerita kepada saya, biasanya itu cuma 3 Pak. Ekonomi, keluarga, dan kesehatan. Paling itu. Orang biasanya cerita tentang sakitnya, orang cerita tentang anaknya, orang cerita tentang usahanya. Paling cuma itu.
Dan ternyata semua itu ada di dalam Al-Quran. Ya. Nah, kenapa saya mengambil tema ini? Karena tema ini berkaitan dengan hidup saya dulu. Jadi saya tahun 2005 punya perusahaan di Jakarta. 2006 bagus perusahaannya, 2008 saya bangkrut total. Waktu saya bangkrut total, saya meninggalkan 3 masalah besar. 1, hutang saya 2,5 miliar, harus selesai dalam 3 bulan. Yang kedua, keluarga saya, istri saya minta berpisah. Dan yang ketiga, saya akan dipenjara karena kasus hukum pajak yang intinya kalau saya tidak menyelesaikan masalah hutang saya akan dipenjara minimal 5 tahun kurungan penjara. Pertanyaannya, harusnya masalah seperti itu mudah selesai atau pusing saya? Pusing itu karena masalahnya atau karena saya tidak tahu caranya? Jadi yang salah siapa? Mengerti ya? Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah yang mirip-mirip dengan saya, dengerin dulu. Ya. Jadi waktu perusahaan saya bangkrut di awal Januari 2008, saya punya hutang 2,5 miliar harus selesai dalam 3 bulan. Ya, istri saya mau bercerai dan saya akan dipenjara. Saya bingung, saya hampir putus asa. Tapi waktu itu saya mohon sama Allah gini, ya Allah, saya tuh yakin Al-Quran itu sempurna. Dan saya yakin semua masalah harusnya ada solusinya di dalam Al-Quran. Tidak mungkin tidak. Tapi kenapa ini masalah-masalah Al-Quran saya baca, tapi nggak nyambung. Padahal harusnya Al-Quran itu bisa menyambung dengan masalah hidup Bapak Ibu sehari-hari. Berarti kesalahan saya itu di mana? Saya baca Al-Quran Bapak Ibu, saya bolak-balik bacanya, khatam, tafsirnya saya baca, bukan semakin tenang, malah semakin pusing. Jadi kalau misalnya analogi gampang, saya punya mobil tapi saya nggak bisa nyetir gitu loh Bapak Ibu. Paham ya? Nah, akhirnya saya mohon sama Allah, ya Allah, ini di mana salahnya? Ternyata salah saya cuma satu, Pak. Saya belajar Al-Quran, saya belajar tafsir, saya tidak ada gurunya. Karena saya nggak bisa mikir sendiri. Akhirnya apa? Doa saya rubah. Saya rubah apa? Saya mohon sama Allah, ya Allah, pertemukan saya dengan seorang guru yang bisa menyelesaikan masalah hidup saya. Karena saya tidak akan bisa mempraktekkan Al-Quran tanpa diajari oleh seorang guru. Akhirnya doanya saya mohon guru. Apa yang terjadi? Qadarullah, sunatullahnya, saya bertemu guru saya. Lalu saya cerita, Pak Guru tolong saya punya hutang 2,5 miliar, istri saya mau bercerai dan saya akan dipenjara. Apa yang harus saya lakukan? Lalu guru saya bilang, sama dengan yang tadi saya sampaikan. Mas Oke percaya nggak bahwa Al-Quran itu solusi hidup? Saya bilang percaya, tapi saya nggak ngerti bagaimana cara prakteknya. Kalau baca, kalau ngaji, saya ngaji. Tapi saya tidak paham bagaimana mempraktekkan. Akhirnya guru saya ngajarin bagaimana prakteknya, lalu saya praktekkan. Apa yang terjadi? 2,5 bulan selesai masalah saya. Hutang 2,5 miliar selesai, istri tidak jadi bercerai, dan saya tidak jadi dipenjara. Berarti terbukti, apapun masalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengikuti petunjuk Al-Quran, insya Allah pasti selesai. Tinggal sekarang, Bapak Ibu masih kalau punya masalah tuh mau tetap mikir sendiri, atau mau mengikuti petunjuk Al-Quran. Ayo, pilih dulu. Ngikuti sendiri atau ngikuti petunjuk Al-Quran? Ngikuti petunjuk Al-Quran ya. Berarti nanti ketika Al-Quran disuruh belok kanan, Ibu belok kanan atau belok kiri? Jadi nggak ada lagi di jalan, sen kanan. Setuju ya? Paham ini Bapak Ibu semua? Nah, akhirnya gini. Saya ketemu guru saya bilang, Pak Guru tolong saya. Kenapa Mas? Saya punya hutang 2,5 miliar. Kapan selesainya? Saya bilang dalam 3 bulan. Berarti dari Januari harus sampai Maret itu harus selesai. Aset punya nggak? Habis saya bilang. Ya, aset ruko saya habis Pak. Mobil semua habis. Terus apa yang kira-kira bisa dijual? Nggak ada lagi yang bisa dijual. Saya bilang. Kalau harga diri saya bisa dijual, saya jual Pak Guru. Terus istri gimana? Istri sudah pengajuan. Waktu itu pengajuan ke Pengadilan Agama. Karena intinya dia udah mau cerai dengan saya.
Yang terakhir saya bilang yang paling berat apa? Saya akan diancam oleh petugas pajak kalau saya tidak menyelesaikan 5 tahun kurungan penjara, Pak. Nah, terus apa yang terjadi? Guru saya bilang, Mas Oke, mau nggak saya ajari cara prakteknya di dalam Al-Quran? Saya ajari. Nanti Mas Oke praktekkan, Mas Oke buktikan. Betul atau tidak, dengan mengikuti petunjuk Allah, masalah Mas Oke selesai. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya praktekkan. Saya buktikan 2,5 bulan selesai masalah saya. Hutang 2,5 miliar selesai. Istri saya nggak jadi bercerai. Dan saya tidak jadi di penjara. Gara-gara apa? Mengikuti petunjuk Al-Quran. Makanya saya punya keyakinan, sesulit apapun masalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau mengikuti petunjuk, insya Allah pasti selesai. Tapi sekecil apapun masalah Bapak Ibu, kalau tidak mengikuti petunjuk, pasti tidak akan selesai. Jelas ini Bapak Ibu semua? Bapak Ibu di sini ada yang punya masalah ekonomi? Masalah keluarga? Masalah hukum? Nah, kalau begitu dengarkan dulu. Berarti sama ya kita ya? Baik. Tolong dijawab sekarang. Ya, berarti kesimpulannya apa? Semua permasalahan yang Allah berikan kepada kita ternyata akan mudah selesai kalau kita mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Berarti pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu punya masalah, langkah yang pertama kalau kita ingin mengikuti petunjuk apa? Ketika punya masalah. Langkah yang pertama. Misalnya si fulan ditipu orang. Langkah yang pertama apa? Halo? Belum. Atau gini. Ibu, kalau saya minta tolong buatkan teh manis, langkah yang pertama apa? Tuh, itu apa? Rebus air, terus siapkan gula, terus teh, terus setelah itu, nah berarti buat teh manis masalah nggak? Kenapa? Karena ibu sudah tahu langkah-langkahnya, kan begitu kan? Sekarang saya tanya, langkah yang pertama ketika suami ibu hilang, apa? Siapkan air. Nah, tuh, ayo langkah yang pertama ketika istri bapak cerewet apa? Siapkan air panas. Ngerti nggak Bapak Ibu ini? Ternyata kalau saya perhatikan, orang pusing, orang bingung itu bukan karena masalah Pak. Karena dia nggak mengerti langkah demi langkah apa yang harus saya lakukan. Padahal di dalam Al-Quran tuh ada nggak langkah demi langkahnya? Ada. Yang namanya petunjuk itu pasti membimbing Bapak Ibu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Seperti tadi saya dari hotel mau ke sini. Saya kan belum pernah ke sini Pak. Karena saya tidak tahu jalannya, saya buka apa? Google Map. Ketika Google Map sudah ngasih petunjuk, saya mikir atau saya ikuti saja? Nyampe nggak sini? Nyampe, terbukti. Berarti meskipun Bapak Ibu nggak tahu solusi masalahnya, kalau Bapak Ibu mengikuti petunjuk, selesai atau tidak? Nah gitu maksudnya. Berarti kita ikhtiar tuh mengikuti petunjuk atau mikir sendiri? Sudah begitu? Belum. Jadi ibu mengikuti siapa selama ini? Paham maksud saya pusing ya? Gak apa-apa, saya bolak-balik dulu pikirannya. Karena ternyata kesalahan kita itu dalam pikiran Bu. Paham ya? Oke, kalau begitu saya cerita saya aja ya. Jadi pas saya ngobrol sama guru saya, Mas Oke sekarang saya tanya. Dengan kondisi Mas Oke seperti ini, kira-kira 3 bulan selesai nggak hutang Mas Oke 2,5 miliar? Nggak mungkin Pak Guru sini. Tapi pertanyaan kedua, kalau Mas Oke mengikuti petunjuk selesai atau tidak? Insya Allah selesai. Baik kalau begitu. Kalau memang Bapak Ibu ingin mengikuti petunjuk, kita akan mulai langkah demi langkah ketika kita punya masalah hidup. Ya, baik silakan ibu-ibu masuk dulu. Yang depannya diisi nggak Bapak? Yang depannya diisi. Oke, kita mulai ya. Jadi langkah apa yang harus kita lakukan ketika kita punya masalah, lalu Bapak Ibu fokus saja mengikuti petunjuk Al-Quran ya. Jadi gini, ya ini langsung ke caranya.
Guru saya tuh nanya, Mas Oke, itu hutang Mas Oke 2,5 miliar, kapan harus selesai? Saya bilang 2,5 bulan. Baik, ini ceritanya saya buat simulasi ya. Ini saya gurunya, ibu jadi saya ya, ibu jadi saya. Jadi saya tuh nanya ceritanya. Guru saya tuh nanya ke saya gini, Mas Oke hutang 2,5 miliar. Ya, saya guru saya namanya Kiai Antono, pesantrennya di Depok. Saya Antono hutang 5 juta. Ya, pertanyaannya simpel. Menurut Mas Oke, hutang 2,5 miliar dan hutang 5 juta, lebih cepat mana yang lunasnya, Bu? Secara umum? 5 juta. Saya jawab 5 juta, Pak. 5 juta. Kenapa 5 juta? Lebih sedikit. Saya juga jawab seperti itu. Guru saya bilang salah. Makanya masalah Mas Oke nggak selesai-selesai. Padahal mohon maaf, kalau ibu saya tanya 2,5 miliar sama 5 juta, lebih cepat mana yang lunasnya? 5 juta. Kenapa? Sedikit. Salah, kata guru saya. Makanya masalah Mas Oke nggak selesai-selesai gitu. Loh, saya bilang salahnya di mana ya? Kan saya nggak paham ya. Baik, sekarang tolong Bapak Ibu bantah jawaban saya. Kalau 5 juta tidak ditolong Allah, 2,5 miliar ditolong Allah, kira-kira mana yang lebih cepat lunas? Kenapa tadi bilang yang 5 juta? Kan tadi saya nanya. Ibu punya hutang 5 juta, saya punya hutang 2,5 miliar. Menurut logika, yang lebih cepat lunas yang mana? 5 juta. Kenapa 5 juta? Lebih sedikit. Bapak Ibu tahu nggak kesalahan kita selama ini? Kesalahan kita selama ini, kita sering mengukur masalah berdasarkan kemampuan kita. Salah, Bapak Ibu. Mau 5 juta, silakan. Mau 5 juta, mau 2,5 miliar, kira-kira kalau Allah nolong selesai atau tidak? Berarti mau masalah besar, mau masalah kecil, kalau Allah yang menolong selesai atau tidak? Pasti selesai. Berarti kita sekarang fokusnya bergeser. Apa fokusnya? Guru saya nanya, Mas Oke selama ini ketika punya masalah, niat ikhtiar itu tuh tujuannya menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong? Jawaban saya apa waktu itu? Guru saya nanya, Mas Oke selama ini ketika punya masalah, niat ikhtiar Mas Oke tuh menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong? Pasti biasanya semua orang ikhtiar niatnya untuk menyelesaikan masalah. Pertanyaan saya, kalau Allah nggak nolong? Berarti harusnya niat yang benar itu menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong? Nah, selama ini Bapak Ibu ikhtiar niatnya menyelesaikan atau supaya Allah menolong? Bukan. Pertanyaan saya, misalnya si fulan sakit, pergi ke dokter, niatnya supaya sembuh atau supaya Allah menolong? Niat bisa dua, sholat asar campur sholat zuhur. Niat itu cuma satu. Nah, saya ditanya, Mas Oke selama ini berusaha niat ikhtiar itu menyelesaikan masalah atau supaya Allah nolong? Saya bilang selama ini niat saya supaya menyelesaikan masalah. Padahal mohon maaf, semua masalah yang Bapak Ibu hadapi, kalau Allah nggak nolong, bisa nggak selesai? Berarti niatnya harusnya supaya selesai atau supaya Allah menolong? Baik ya, berarti niatnya harusnya supaya Allah menolong. Pertanyaan saya, kira-kira Allah menolong kepada yang bersyukur atau mengeluh? Sekarang Bapak Ibu kalau punya masalah, biasanya bersyukur atau mengeluh? Benar, Ibu bersyukur. Coba saya tanya, suami nggak pulang-pulang, Ibu bersyukur atau mengeluh? Tuh, saya baru diam itu Pak. Oh, kenapa masalah saya nggak selesai selama ini? Karena dari awal saya ikhtiar, saya salah niat. Akhirnya saya rubah niat saya. Berarti saya harus ikhtiar
tapi niat saya harus untuk supaya ditolong Allah. Berarti kalau Bapak Ibu ingin ditolong Allah, harusnya bersyukur atau mengeluh? Bersyukur tuh ngomongnya apa, Pak? Alhamdulillah. Berarti ketika istri Bapak cerewet ngomongnya apa? Suami Ibu pelit ngomong apa? Mengerti Bapak Ibu ini? Jadi saya salah dari awal waktu itu. Baik, kita buktikan ya. Betul atau tidak, semua permasalahan itu terselesaikan hanya dengan pertolongan Allah. Surat 3 ayat 160. Baik, kita tadabbur sekarang. Surat 3, surat Ali Imran ayat 160. Surat Ali Imran surat 3 ayat 160. Apa kata Allah? Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolong kamu? Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan. Berarti masalah selesai atau tidak? Selesai. Tapi jika Allah tidak menolong, meskipun Bapak Ibu pinter, meskipun Bapak Ibu kaya, meskipun Bapak Ibu mampu, tapi kalau Allah tidak menolong, maka masalah pun tidak akan selesai. Berarti masalah selesai itu karena kemampuan kita atau karena pertolongan Allah. Nah saya tanya, ibu-ibu, bapak-bapak tahu nggak masalah selesai itu karena pertolongan Allah? Tahu? Kalau tahu, berarti kalau ingin ditolong, harusnya ketika dikasih masalah bersyukur atau emosi? Ibu ketika diomongin temannya bersyukur atau emosi? Nah terus gimana Allah menolong? Karena ternyata Allah menolong itu bukan karena kemampuan kita, tapi Allah menolong berdasarkan sikap kita di dalam menjalani ujian. Dan itu banyak orang gagal. Saya diam, waktu itu diomongin guru saya, oh kenapa saya belum ditolong Allah? Karena pas selama ini saya punya masalah, saya pusing, saya stres, saya tidak bersyukur sama sekali. Terus saya bilang, Pak Guru terus gimana? Berarti kita harus merubah sikap kita. Akhirnya sikapnya saya rubah, syaratnya saya penuhi, 2,5 bulan selesai masalah saya. Kenapa? Masalah saya ditolong Allah. Dari mana caranya? Allah mengatur. Tiba-tiba seminggu kemudian teman saya datang ngasih proyek. Tiba-tiba teman saya menghutangkan, bilang sama saya, udah ke hutang kamu saya lunaskan. Siapa yang mengatur itu? Allah. Kenapa Allah mengatur? Karena Allah menolong masalah saya. Jadi mau 2,5 miliar, mau 5 juta, kalau Allah menolong pasti selesai. Tinggal sekarang, kalau Bapak Ibu punya masalah, bagaimana caranya supaya masalah itu Allah menolong kita? Ternyata caranya itu ada Pak, dan sederhana. Di mana? Di surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassholah innallaha ma'as sabirin. Bapak Ibu juga sering dengar ayat ini. Silakan Pak Feni dibaca artinya. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 153. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman. Allah manggil siapa ini? Wahai orang-orang yang beriman. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Pertanyaan saya, ini Allah janji apa kepada kita? Menolong, betul? Untuk semua manusia atau tidak semua manusia? Baca lagi. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang yang beriman atau wahai manusia? Berarti Allah menolong kepada semua manusia atau hanya orang-orang yang beriman? Nah, terus? Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti syarat Allah menolong berapa? 1. Coba baca lagi. 1 dan 3. Silakan baca. Baca.
Wahai orang-orang yang beriman. Jadi syarat satu apa? Beriman. Terus yang kedua, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. syarat yang kedua apa? Syarat yang ketiga. Sekarang saya tanya. Guru saya nanya kepada saya. Berarti kalau iman kita benar, sabar kita benar, sholat kita benar, pasti ditolong nggak? Berarti kalau Bapak Ibu belum ditolong-tolong, berarti ayatnya yang salah atau iman sabar sholat kita yang belum benar. Nah, saya ditanya oleh guru saya, Mas Oko sudah beriman? Insya Allah, saya bilang saya dari kecil sudah Islam, yakin sama Allah. Sudah sabar, kalau nggak sabar saya bunuh diri, saya bilang Pak Guru dengan masalah yang saya hadapi. Sudah sholat, apalagi sholat, tahajud 11, duha 12, rawatib 10, saya jalani Bapak Ibu. Kepepet? Kan kalau orang kepepet udah habis-habisan nih. Pertanyaan terakhir guru saya, sudah ditolong? Belum, saya bilang. Berarti iman sabar sholat saya yang belum benar atau ayat yang salah? Nah, akhirnya guru saya tanya satu-satu. Iman seperti apa? Sabar seperti apa? Sholat seperti apa? Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah beriman? Insya Allah sudah ya? Menurut perasaan atau menurut Al-Quran? Hah? Jangan-jangan kayak saya ini. Cirinya orang beriman menurut Al-Quran, bukan perasaan Pak. Surat 5 ayat 69. Kita samakan sekarang. Kalau memang Bapak Ibu mengaku beriman, harusnya sesuai dengan Al-Quran, bukan menurut perasaan. Surat 5 ayat 69. Apa kata Allah? Surat 5 Al-Maidah ayat 69. Cirinya orang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. Cirinya orang beriman apa Bapak Ibu? Kata Allah, tidak ada rasa khawatir dan tidak bersedih hati. Bapak Ibu masih ada rasa khawatir dan bersedih? Berarti sudah beriman atau kurang beriman? Kenapa tadi ngaku sudah? Tuh. Satu, ternyata kita masih pakai perasaan. Yang kedua, Bapak Ibu sudah sholat? Menurut perasaan atau menurut Al-Quran? Perasaan lagi. Baik, kita lihat cirinya orang sholat menurut Al-Quran. Surat 70, 19 sampai 22. Cirinya orang sholat. Apa kata Allah? Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22. Cirinya orang sholat. Nanti Bapak Ibu samakan. Saya sudah sholat. Sama nggak dengan cirinya? Perhatikan. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Betul? Baik, nggak punya uang, mengeluh atau bersyukur? Mengeluh. Terus? Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Betul? Terus? Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Jadi dasarnya manusia itu mengeluh, kikir. Tapi ada golongan yang tidak mengeluh. Apa kata Al-Quran? Dua-duanya golongan siapa itu? Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Berarti menurut Al-Quran, orang sholat itu mengeluh nggak? Bapak Ibu sudah sholat? Masih mengeluh? Tapi sudah sholat? Tapi masih mengeluh? Berarti perasaan atau menurut Al-Quran? Perasaan lagi. Coba yang terakhir. Bapak Ibu sudah sabar? Insya Allah apa ini? Ini mulai ragu-ragu dia ini. Ayo saya ulang. Iman perasaan. Sholat juga perasaan. Terakhir. Bapak Ibu sudah sabar? Kok nggak mau jawab? Atau gini saya tanya. Menurut Bapak Ibu sabar itu sulit atau mudah? Sulit. Sulit atau tidak tahu caranya? Mohon maaf. Selama ini Bapak Ibu tuh kalau punya masalah, disuruh sabar atau diajarkan caranya sabar?
Selama ini Bapak Ibu kalau curhat sama orang, sama teman atau sama siapapun, biasanya Bapak Ibu itu kalau punya masalah ujung-ujungnya disuruh apa? Pernah nggak Ibu tanya, saya bukan orang sabar, ingin jadi sabar, bagaimana caranya? Pernah nggak ditanya caranya atau cuma disuruh? Loh, jadi nggak pernah ditanya caranya? Nah, terus gimana Bapak Ibu bisa sabar? Nah, jadi Bapak Ibu harus belajar ya. Bapak Ibu harus belajar bagaimana caranya iman, bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya sabar. Kalau Bapak Ibu cuma disuruh, nggak pernah diajarkan caranya, terus gimana mau mempraktekkan? Jadi sabar itu sulit atau tidak tahu caranya? 18 ayat 68. Jadi menurut Al-Quran memang begitu. Jadi ini kita akan kupas ini, belajar 3 ini ya. Nah, saya diajarin guru saya ini Pak, 3 ini. Lalu saya jalani, akhirnya 2,5 bulan selesai. Surat 18, surat Al-Kahf ayat 68. Bagaimana caranya? Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Oh, berarti sabar itu selama ini sulit atau karena kita tidak tahu caranya? Jadi nanti kalau ada orang nyuruh Bapak Ibu sabar, Bapak Ibu tanya caranya. Kalau dia nggak bisa ngajarin caranya, nggak usah nyuruh. Jelas Bapak Ibu ini? Berarti kita harus belajar apa dulu? Iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar. Nanti kalau Bapak Ibu sudah paham, silahkan praktekkan dengan masalah masing-masing. Insya Allah pasti ditolong Allah. Ya? Bisa ini, paham ya? Nah, dari 3 ini, dari iman, sabar, sholat, Bapak Ibu mau belajar yang mana dulu? Kan ada 3 caranya supaya Allah menolong ya, 3 syarat ya. Iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar. Dari 3 ini, Bapak Ibu mau belajar yang mana dulu? Kalau saran saya, belajar sholat dulu aja ya. Ya, karena sholat kan pasti dipraktekkan ya. Baik, jadi saya akan ajarkan bagaimana agar sholat itu benar-benar menjadi penolong, bukan hanya menggugurkan kewajiban. Sekarang saya mau nanya dulu. Mohon maaf, ini saya bukan maksud melecehkan, bukannya. Saya cuma ingin nanya. Ibu-ibu, bapak-bapak selama ini ketika sholat itu pikirannya fokus atau jalan-jalan? Dari kapan? Hah? Dari dulu? Nah, sekarang mau nggak saya sharing bagaimana caranya agar ketika Bapak Ibu sholat, nanti kita praktek insya Allah tidak jalan-jalan. Mau? Baik, berarti pertanyaan saya, sholat yang benar itu hanya menggugurkan kewajiban atau sebagai penolong? Selain menggugurkan kewajiban, harusnya sholat itu menjadi penolong. Betul ya Bapak Ibu ya? Pertanyaan kedua, bagaimana cara agar sholat kita menjadi penolong? Surat Al-Baqarah ayat 45. Bagaimana caranya supaya sholat kita jadi penolong? Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 45. Baik, bagaimana agar sholat kita jadi penolong? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Terus? Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berarti sholatnya harus apa Bapak Ibu? Nah, sekarang saya tanya, Ibu selama ini, Bapak selama ini ketika sholat khusyuk atau pikirannya jalan-jalan? Yaudah, kita harus perbaiki ya. Nah, sekarang saya janji sama Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu masih bertahan, saya akan sharing caranya. Insya Allah keluar dari pintu ini, Bapak Ibu sholatnya tidak jalan-jalan lagi. Berkenan? Baik, kalau mau kita akan praktekkan. Jadi saya akan ajarkan caranya, Bapak Ibu nanti langsung praktekkan. Kalau nanti pas praktek masih jalan-jalan, pikirannya angkat tangan saja. Ustadz saya masih jalan-jalan. Begitu ya? Biar ngaji ini benar-benar ada prakteknya, ada manfaatnya. Ya, sehingga Bapak Ibu nanti pulang, Bapak Ibu praktekkan. Benar nggak sholat itu harus jadi penolong? Baik, berarti saya akan mulai ini. Kenapa sholat kita harus khusyuk, Bapak Ibu? Kenapa sholat kita harus khusyuk?
supaya jadi penolong ketika Bapak Ibu menghadapi suatu permasalahan. Yang kedua, kenapa sholat kita harus khusyuk? Kalau nomor satu, supaya jadi penolong. Yang kedua, kenapa sholat kita harus khusyuk? Karena amalan yang pertama kali nanti dihisab adalah sholat. Sholatnya baik, semua jadi baik. Sholatnya buruk, semua jadi buruk. Jadi hidup kita itu Bapak Ibu, amal kita baik dan buruk tergantung dari sholatnya. Makanya sholat itu harus benar-benar ya. Nah, yang terakhir. Ini silakan dijawab dengan sederhana saja. Yang benar itu sholat mempengaruhi masalah kita atau masalah mempengaruhi sholat kita? Harusnya sholat mempengaruhi masalah. Selama ini Bapak Ibu sholat mempengaruhi masalah atau masalah mempengaruhi sholat? Jadi pas sholat Ibu mikirin apa? Gak apa-apa kan, sama-sama belajar ya. Baik, sekarang kita akan kupas. Ya, coba saya tanya. Kalau Bapak Ibu hilang kunci, kalau pengen ketemu ngapain? Paham Bapak Ibu nih? Oke, kalau begitu kita akan mulai sekarang. Bagaimana agar sholat kita jadi penolong? Bapak Ibu nanti praktekkan ya. Gini caranya. Mohon maaf. Sholat itu yang benar, jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran? Hah? Jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran? Sholat yang benar itu jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran? Jasmani dan? Nah, selama ini Bapak Ibu ketika sholat jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran? Makanya pas Allahu Akbar pikiran langsung jalan-jalan kemana-mana. Nggak apa-apa. Ini saya cuma tanya dulu kebiasaan Bapak Ibu seperti apa gitu loh. Harusnya sholat yang benar itu jasmani dan ruhani. Berarti kenapa ruhani kita harus sholat? Surah 7 ayat 172. Semua ada alasannya Pak. Silakan. Surah 7 ayat 172. Kenapa ruh kita harus sholat? Silakan Pak. Surat Al-Araf surat 7 ayat 172. Kenapa ruhani kita harus sholat? Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam. Nah, terus? Keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Mereka itu siapa? Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Mereka itu siapa? Belum jadi manusia apa ini? Masih di alam ruh. Ruh ya, ruh anak cucu Adam. Berarti ini manusia atau ruh? Ruh. Kalau manusia itu setelah ditiupkan 4 bulan. Berarti ini di alam mana? Alam ruh, bukan alam rahim. Terus apa katanya? Kata Allah. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Terus? Mereka menjawab. Mereka itu siapa yang menjawab? Ruh kita menjawab. Ruh kita menjawab apa? Betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Baik, jadi nanti Bapak Ibu pas meninggal itu yang akan ditanya sholat itu pikiran kita atau ruhani kita? Ruhani. Makanya saya tanya dari awal kan, Ibu Bapak selama ini sholat di dunia jasmani dan pikiran atau jasmani dan ruhani? Jasmani dan pikiran kan selama ini kan? Waktu Ibu sholat terus ruh Ibu kemana? Kan Ibu sholatnya jasmani dan pikiran. Pertanyaan saya, pas Bapak Ibu sholatnya jasmani dan pikiran, terus ruhnya ngapain? Padahal nanti ketika meninggal yang ditanya ruh kita, bukan pikiran kita.
Mulai sadar Bapak Ibu ini? Berarti sekarang bagaimana caranya agar ketika sholat ruh kita pun ikut sholat? Itu pertanyaannya. Baik, sekarang saya tanya. Di dalam sholat ada berapa kegiatan Bapak Ibu? Di dalam sholat itu ada berapa kegiatan? Ada berapa Bu? 2. Apa kegiatannya? Apa Pak? Gerakan dan Ucapan. ya, di dalam sholat itu hanya ada 2 kegiatan, gerakan dan ucapan. Yang melakukan gerakan siapa? Yang melakukan gerakan jasmani. Yang melakukan ucapan ruhani, ya. Jadi saya ulang dulu ya. Yang melakukan gerakan itu jasmani. Yang melakukan ucapan harusnya ruhani. Berarti bagaimana caranya agar ruh kita sholat? 17 ayat 110. Silakan. Ini sampai jam berapa Pak ya? Jam 6. Maghribnya setengah 6. Oh, jam 5 cukup lah ya. Oke. Ya. Surat 17, surat Al-Isra ayat 110. Bagaimana agar ruh kita sholat? Perhatikan Bapak Ibu. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyuruh. Oke, perhatikan. Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Bagaimana agar ruh kita sholat? Silakan. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat. Janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholatmu. Terus? Dan janganlah pula merendahkannya. Tapi juga jangan terlalu pelan. Terus? Dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Berarti sholat itu menurut surat 17 ayat 110 boleh dalam hati atau harus bersuara? Bapak Ibu nggak boleh sholat dalam hati ya. Bapak Ibu sholat itu harus bersuara. Tapi tidak boleh terlalu keras, tidak boleh terlalu pelan, cukup terdengar di telinga masing-masing. Paham ini Bapak Ibu? Bisa ya? Baik, jadi kita praktekkan sekarang. Jadi kalau ruh ini ingin mengucapkan bacaan kepada Allah, si ruh kan yang harus menyampaikan ya. Berarti ruh nyuruh siapa kalau mau mengucapkan bacaan? Iya, jasmani itu siapa? Mulut. Ruh mengucapkan lewat mulut. Pertanyaan kedua. Bapak Ibu tahu ruhnya mengucapkan lewat mulut terdengar di mana? Baik, jadi tugas telinga apa? Mendengarkan apa? Bacaan. Bacaan dari mana? Dari ruh. Ruh mengucapkan lewat mulut, terdengar di telinga. Jadi telinga fokusnya apa? Mendengarkan bacaan dari mana? Dari ruh. Makanya harus bersuara. Paham ini Bapak Ibu ini? Baik, perhatikan dulu Bapak Ibu sekalian. Saya mau praktekkan, nanti Bapak Ibu praktek ya. Nanti kita buktikan jalan-jalan atau tidak ya. Ruh saya, ini ruh. Nanti berarti mengucapkan lewat mulut. Dan telinga saya akan fokus mendengarkan bacaan dari mulut saja. Terakhir. Mata boleh merem atau melihat tempat sujud? Mata nggak boleh merem ya Bapak Ibu ya. Matanya melihat tempat sujud, ya. Ruh saya mengucapkan lewat mulut, telinga saya akan fokus mendengarkan bacaan saya, ya. Tumaninah atau tergesa-gesa? Tumaninah. Berarti saya lihat praktek dulu satu ayat, Bapak Ibu perhatikan saya dulu ya. Nih, saya mengucapkan lewat ruh mengucapkan lewat mulut, telinga saya hanya fokus mendengarkan bacaan. Jangan dulu mikirin artinya. Saya ulang, jangan dulu mikirin artinya. Pokoknya telinganya fokus mendengarkan bacaan masing-masing saja ya. Baik, perhatikan. Ruh menyampaikan lewat mulut, telinga fokus mendengarkan bacaan masing-masing, dan tolong bacanya tumaninah. Satu ayat dulu. Berarti saya mau baca nih. Bapak Ibu perhatikan, yang pertama atau yang kedua? Yang pertama saya bacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua saya bacanya, karena saya ingin fokus mendengarkan bacaan, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama atau yang kedua?
Kenapa yang kedua, Bu? Tumanina. Jadi ingat ya, Bapak Ibu tolong fokus dengarkan kalimah per kalimah. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Baru lanjut lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Tenang. Baik, kita praktekkan. Bapak Ibu baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi fokus telinganya mendengarkan ya. Telinga fokus mendengarkan bacaan saja. Jangan dulu mikirin artinya, ya. Bisa ya? Siap. Ikuti apa-apa saya yang ketiga. Ikuti praktek. Ibu matanya melihat tempat sujud, Bapak matanya melihat tempat sujud. Telinganya fokus mendengarkan bacaan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti apa-apa saya yang ketiga. Siap ya? Praktek semua ya. Nanti saya akan tanya, jalan-jalan atau fokus ya? Siap ya? Oke. Relax saja, tenang, matanya melihat tempat sujud. Tolong, telinganya fokus mendengarkan bacaannya masing-masing. Siap? Cukup terdengar di telinga masing-masing. Siap ya? 1, 2, 3. Silakan, sampaikan, telinga fokus mendengarkan bacaan sendiri. Silakan. Jalan-jalan nggak? Nah, itu bisa. Oke, yang kedua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tenang aja, tenang. Siap ya? Siap. Kita mulai. 1, 2, 3. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan nggak? Nah, itu bisa. Nanti saya jelaskan. Ngerti nggak ini maksudnya? Jadi telinga kita fokus hanya mendengarkan bacaan saja. Baik. Sekarang tolong baca Al-Ikhlas ya, Al-Ikhlas ya. 4 ayat ya Bapak Ibu ya. Tapi sama, Bapak Ibu fokus saja. Cukup terdengar di telinga masing-masing. Bacanya tumanina. Qul huwallahu ahad. Fokus dengarkan. Baca Al-Ikhlas ya, 4 ayat ya. Siap, kita mulai. Cukup terdengar di telinga masing-masing ya. Siap, kita mulai. 1, 2, 3. Silahkan sampaikan surat Al-Ikhlas. Telinga fokus mendengarkan bacaan masing-masing. Silahkan. Qul huwallahu Tenang. Allah. Tenang. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jalan-jalan atau fokus? Ada yang jalan-jalan nggak? Kalau ibu tadi masih jalan-jalan, berarti telinga ibu nggak ngedengerin bacaan sendiri. Itu aja sebenarnya. Oke, kita praktekkan lagi. Praktekkan lagi satu kali lagi ya. Baca surat Al-Fatihah sama. Sekarang sampai 7 ayat ya. Tapi bacanya tenang kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Baca lagi, tenang aja. Alhamdulillah. Semakin tumanina, semakin fokus mendengarkan. Itu ya, siap ya? Baik, kita praktekkan. Baca Al-Fatihah. Kita mulai, relax saja, cukup terdengar di telinga masing-masing. Siap ya? Ikuti apa-apa saya yang ketiga. Siap? 1, 2, 3. Silakan sampaikan surat Al-Fatihah. Telinga fokus mendengarkan bacaan masing-masing. Tumanina, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal siratal ladzina khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Saya tanya nih, jalan-jalan atau fokus atau mulai terenyuh? Ada yang terenyuh nggak hatinya? Ada? Saya jelaskan ya. Kenapa Bapak Ibu tiba-tiba terenyuh hatinya? Karena ruh Bapak Ibu baru sholat. Sudah berapa tahun ruhnya nggak sholat? Kenapa tiba-tiba jadi fokus? Karena fokus Bapak Ibu saya geser. Yang tadinya di pikiran, digeser ke telinga. Makanya tadi saya bilang, tolong telinganya fokus mendengarkan bacaan masing-masing. Kalau telinga ibu fokus berarti yang sholat pikirannya atau ruhnya? Ruhnya. Selama ini
Bapak Ibu fokus dalam pikirannya. Mudah ya? Bapak Ibu belajar sholat ya? Jadi langkah yang pertama, ini tahap pertama, tolong perbaiki dulu alatnya. Yang tadinya di pikiran, digeser ke telinga. Makanya tadi saya bilang, tolong telinganya fokus mendengarkan bacaan masing-masing. Insya Allah tidak akan jalan-jalan. Tuh, silahkan nanti Bapak Ibu praktekkan. Kalau Bapak Ibu nanti praktek, biasanya efeknya masalah mulai mudah terurai. Ya, hatinya biasanya semakin tenang meskipun masalah belum selesai. Kenapa? Sholatnya baik, semua amal perbuatan jadi baik. Bisa praktek kayak gitu? Berarti nanti dimulai dari sholat apa? Maghrib. Tenang saja. Tenang. Telinganya fokus mendengarkan bacaan dulu. Ini tahap pertama ya. Nanti tahap kedua ada memahami artinya nanti saja. Yang penting sekarang ruh Bapak Ibu sholat dulu. Ya. Jadi nanti sholat itu akan menjadi kebutuhan. Kenapa menjadi kebutuhan? Bapak Ibu punya masalah. Bapak Ibu sholat 2 rakaat, ruhnya sholat, ditolong Allah. Bapak Ibu punya masalah lagi, ruhnya sholat, ditolong Allah. Nanti akan begitu. Jadi semakin lama Bapak Ibu sholat, harusnya masalahnya semakin mudah terselesaikan. Minimal yang akan dirasakan, rezeki akan mulai dilapangkan. Kenapa sholat itu berkaitan dengan rezeki? Allah yang berfirman. Surat 20 ayat 132. Ya, Bapak Ibu mulai praktekkan nanti. Pokoknya kalau pusing-pusing punya masalah, kalau nggak ngerti, sholat yang perbaiki. Perbaiki sholatnya. Surat Thaha surat 20 ayat 132. 132. 132 ya. Apa hubungannya sholat dengan rezeki? Ternyata Allah bilang di sini. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Tumaninah atau tergesa-gesa? Nah, ketika Bapak Ibu sholatnya tumaninah, maka apa yang Allah siapkan? Terus? Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Jadi cirinya nanti kalau sholat Bapak Ibu mulai membaik, berarti rezeki pun akan dilancarkan atau dilapangkan. Cirinya Bapak Ibu sholatnya benar, maka permasalahan akan mudah ditolong Allah. Berarti sekarang masalah nggak selesai-selesai, salah satunya karena apa? Karena sholatnya masih pikirannya jalan-jalan. Jalan-jalan itu Sabtu Minggu aja Bu, nggak usah pas sholat. Paham ini Bapak Ibu? Bisa ya dipraktikkan ya? Dan tolong ajarkan kepada anaknya, kepada temannya yang belum hadir atau kepada suami atau istrinya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Itu kan gampang. Pokoknya baca dari ruh ke mulut, telinganya fokus mendengarkan itu dulu aja. Paham ya? Baik, pertanyaan kedua biasanya. Ustadz, kalau sholat berjamaah bagaimana? Itu biasanya ya Bu ya? Nah, kalau sholat berjamaah, sumber suara dari mana? Kalau sholat sendiri? Dari ruh. Ruh menyampaikan lewat mulut, terdengar di telinga. Kan begitu ya? Kalau sholat berjamaah, sumber suara dari imam. Maka tugas Bapak Ibu apa? Dengarkan saja imam membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Biar dengerin, biar fokus. Tapi kalau yang zuhur sama asar, Bapak Ibu tetap menyampaikannya, disirkan ya. Nah, Ibu dengarkan saja telinganya masing-masing. Ini saya sederhanakan dulu ya. Jadi yang saya ajarkan metodologi sholat khusyuk, bukan fikih sholat, awas. Kalau fikih sholat ada kajiannya sendiri ya. Masalah wudhu, masalah taruh itu beda sendiri. Ini yang saya ajarkan metodologi bagaimana agar Bapak Ibu pas sholat, pikirannya tidak jalan-jalan. Dan maaf, terbukti atau tidak tadi? Ada yang masih jalan-jalan nggak? Kalau tadi Bapak Ibu masih jalan-jalan, gampang. Pasti telinganya kurang fokus mendengarkan bacaan sendiri. Itu aja sebenarnya. Bisa ya? Baik, insya Allah bisa ya. Tinggal dipraktekan dan dibuktikan. Nanti masalah terurai atau tidak. Nah, saya 2008 waktu itu ketika punya masalah, saya mempraktekkan, memperbaiki sholat ini. Kuantitasnya sama, duhanya iya, tahajudnya iya, tapi kualitas kekhusyuannya tolong ditingkatkan. Karena akan semakin terasa. Jelas ini Bapak Ibu? Baik, sesuai rundown, silakan. Ada pertanyaan? Memang tidak mudah untuk menyelesaikan masalah dan ternyata
para nabi dan rasul sendiri, Allah memberikan masalah yang justru bertubi-tubi daripada kita. Kenapa? Allah memberikan masalah pada para nabi dan rasul, Ya. justru lebih berat daripada kita. Baik. Termasuk kayak Rasulullah sendiri pernah merasa sedih di saat ditinggalkan istrinya Khadijah dan pamannya Abu Bakar. Termasuk juga seperti Nabi Muhammad yang diuji oleh Allah dengan masalah penyakit sampai 8 tahun dan para nabi yang lain. Dan di situ apakah para nabi dan rasul itu belum bisa mempraktikkan asas hukumnya, atau memang karena Allah memberikan pahala kepada beliau agar lebih bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah? Baik, sekarang pertanyaan ini realita ya. Sebenarnya menurut Bapak Ibu, 100. masalah itu ujian yang menimpa kita sesuai atau berat? Nah, kalau sesuai berat atau tidak? Berarti ketika Allah menguji Nabi Muhammad, Allah menguji Nabi Ayub sesuai atau berat? Surat 7 ayat 42, silakan. Surat Al-A'raf ayat 42. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 42. Baik, silakan. Bapak Ibu perhatikan. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, Orang-orang yang beriman dan bekerjakan kebajikan di jalan Allah, perhatikan. kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Berarti setiap masalah yang menimpa kita sesuai atau berat? Boleh ngomong berat? Menurut Al-Quran sesuai atau berat? Menurut kita? Jadi ibu bapak lebih percaya yang mana? Al-Quran atau kita? Jelas Pak? Mohon maaf ya. Karena kita pun tidak tahu bagaimana Nabi Ayub, bagaimana Nabi Muhammad. Tapi menurut firman Allah, pasti para nabi itu pun meyakini bahwa ujian itu pasti sesuai. Kalau sesuai itu masalah atau bukan? Kalau sesuai itu masalah atau bukan? Gini. Saya beli sepatu nomor 40. Kaki saya nomor 40. Masalah atau sesuai? Berarti masalah atau bukan? Benar? Ujian dari Allah itu masalah atau bukan? Saya ulang lagi ya, Kalau sesuatu itu sesuai, masalah atau bukan? Terus Allah bilang tadi bahwa ujian itu sesuai dengan kemampuan. Berarti berat atau sesuai? Buat siapa? Orang-orang yang beriman atau yang mikir? Bapak Ibu selama ini ketika dikasih masalah beriman atau mikir? Mikir apa? Kok mikirin masalah? Jelas siapa ya? Jadi kalau sesuai itu tinggal percaya atau tidak percaya. Bukan masuk akal atau tidak masuk akal. Saya buktikan. Masalah itu urusan keyakinan atau kemampuan? Terus Bapak Ibu bilang berat-berat itu kemampuan atau keyakinan? Halo? 19 ayat 8 ayat 9. Perhatikan. Kenapa harus sesuai? Biar orang bisa menjalani Bapak Ibu. Loh kalau misalnya Allah buat masalah tidak sesuai, ya tersiksa dan orang harusnya. Ya. Surat 19, surat Maryam ayat 8 dan 9. Perhatikan, masalah itu kemampuan atau keyakinan. Menurut Al-Quran, coba silakan. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua." Wajar atau tidak? Nabi Zakaria bilang apa? Bagaimana saya punya anak, saya tua, istri saya mandul. Berarti Nabi Zakaria bicara dengan kemampuan atau keyakinan? Kemampuannya apa ya? Perhatikan. Tapi Allah bilang apa? Allah bilang apa? Allah berfirman, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali." Buat Nabi Zakaria sulit atau mudah?
Buat Allah 5 juta dan 2,5 miliar menurut kita sulit atau mudah? Buat Allah berarti masalah itu kemampuan atau keyakinan. Berarti nanti Bapak Ibu ketika dikasih masalah yakin atau mikir? Selama ini Bapak Ibu ketika dikasih masalah yakin atau mikir? Jelas Pak Tamir ya? Jadi kita yakin para nabi dan para rasul pun menghadapi ujian itu pasti sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keyakinannya dan kemampuannya. Makanya hal yang pertama di dalam rukun iman kita disuruh apa? Beriman kepada Allah. Salah satunya beriman kepada apanya? Janji-janji Allah di dalam Al-Quran. Jadi kalau Allah sudah bilang masalah itu sesuai kemampuan, harusnya kita bisa jalani atau masih mikir-mikir? Berarti masalah itu untuk dipikirkan atau dijalani? Ibu bapak ketika punya masalah menjalani atau memikirkan? Kan sudah sesuai. Ngapain lagi dipikirin? Tinggal dijalani mengikuti petunjuk. Atau dipikiran juga nggak akan kepikiran Pak, Bu. Ya, Ustaz ya. Baik, satu lagi silakan. Kalau tidak ada lagi masalah, alhamdulillah. Berarti tinggal Bapak Ibu praktek. Berarti hutang saya tinggal berapa? 2 ya. Metode iman nanti bagaimana? Metode sholat, metode sabar bagaimana? Nanti saya datang ke sini kasih tahu aja. Saya dua-duanya langsung saya bahas. Ustadz kemarin sudah sholat, saya kan bingung Pak, di masjid kemana-mana kan keliling, jadi saya nggak tahu di sini nyampein apa, di sini nyampein. Nanti bilang aja, kemarin di sini saya nyampaikan sholat khusyuk. Berarti nanti kalau saya kesini lagi langsung 2 metode aja, iman dan sabar. Gitu ya Bapak Ibu ya? Baik, jadi saya ulang. Jadi Bapak Ibu percaya semua masalah kalau Allah yang menolong beres? Berarti kalau Bapak Ibu ingin ditolong Allah, mulutnya yang pertama ngomong apa? Enggak punya uang, sakit gigi, suami pergi mancing, istri pergi arisan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya kurang berkenan, dimaafkan ini. Ya, sampai ketemu lagi di kajian berikutnya. Saya kembalikan ke Pak Tamir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.